Mau sehat. Karena benar-benar memberikan manfaat yang jelas, nyata, berdasarkan hasil penelitian dan pembuktian yang sangat lengkap cara kerjanya dan tidak kaleng-kaleng sekarang ya. Itu kita memang benar-benar butuh ya. Jadi kalau Anda butuh, Anda konsumsi untuk diri Anda sendiri. Bersedia Bapak Ibu? Siap. Jangan hanya menyehatkan orang, menyehatkan diri kita juga ya. Itu nomor 1. Dijual dulu. Sehat dulu, Pak. Yang kedua, trust. Nomor 2, kunci sukses adalah trust. Apa itu trust? Percaya. Siapa yang harus percaya? Kita dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak percaya, Bapak Ibu jual-jual aja, gimana mau sukses? Nggak bisa. Anda sendiri harus percaya, harus tahu knowledge-nya, harus merasakan produknya, harus ada terjadi transformasi pada tubuh Anda. Before, after-nya bagaimana? Apakah Bapak Ibu sudah melakukan apa belum? Sudah. Siapa yang sudah angkat tangan? Oke, good. Aplaus untuk kita semuanya. Jadi harus ada kalau menjalankan multi level marketing. Sebenarnya kunci nomor 1 multi level marketing yang sukses adalah orangnya konsumsi dulu. Harus wajib. Kalau nggak mau itu susah suksesnya. Kalaupun bisa ya bisa-bisa aja. Tapi kalau mau original begitu, ya konsumsi dulu. Kita akhirnya mendapatkan hasil. Tambah knowledge lagi, percaya. Kita percaya. Setelah itu bagaimana? Siapa lagi yang perlu percaya? Teman. Jadi apa yang harus dipercaya? Bagaimana membuat orang percaya Bapak Ibu? Bagaimana cara membuat orang percaya kepada produk Anda sehingga orang mau beli? Before after tadi testimoni. Oke, apa lagi? Apa saja yang membuat orang percaya kira-kira? Komposisi perubahan pada kita. Orang sakit dikasih terus dia sehat, dipercaya, baru beli nih. Udah dikasih dulu. Mau aja ya, semua orang mau kalau dikasih ya. Nah, jadi sebenarnya kepercayaan itu banyak faktor, tapi yang paling besar kepercayaan itu adalah di bawah sadar sebenarnya. Ada di bawah sadar. Dan kita langsung aja kepada intinya. Intinya dalam sebuah produk itu perlu adanya namanya branding. Branding. Kalau dalam marketing ada 3 kunci. Pertama branding, positioning, dan segmentation. Dengan segmentasi. Segmentasi maksudnya kepada siapa Anda menjual produk itu? Apakah tepat sasaran? Apakah orang yang membutuhkan? Tadi need, kebutuhan ya. Yang kedua positioning. Kita memposisikan kita ini seperti apa? The best apa seperti apa? Kita harus mampu memposisikan kita. Tadi the best big 5 ya kan? 5. Kita posisikan diri kita big 5 masuk dalam mindset kita dan kita wujudkan itu. Kemudian apa tadi? Branding. Jadi branding ini ada 2. Pertama consciousness branding atau brand secara sadar. Branding secara sadar. Yang kedua unconscious branding. Yang paling kuat adalah unconscious branding. Atau branding itu sudah menjadi common issue, sudah menjadi pembicaraan banyak orang. Pembicaraan banyak orang tanpa harus di brandkan, diwak-wakan. Nah, tetapi itu perlu proses program ya. Nah, diantaranya kita punya program nantinya bagaimana membuat orang yakin dan percaya dengan produk Google, dengan program-program kita. Anda semua lah yang harus memikirkan. Bersedia Bapak Ibu? Ya. Jadi kita harus membrandkan, menyebut Google di mana-mana, menyampaikan Google di mana-mana, berpikiran tentang Google di mana-mana, merasakan Google di mana-mana. Jadi menyebut Google, memikirkan Google, merasakan Google, mendoakan Google. Aplaus untuk Google. Doa yang sebuah sadar ini masuk ke semua orang. Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu artinya apa? Pembuka. Doa membuka pintu-pintu kunci-kunci yang menutupi. Jadi kalau kita mau
brand kan bacain Al-Fatihah, ya kan? Bacain Al-Fatihah, insyaallah. Dulu saya diajari satu teman dari Malaysia. Dia kalau mau closing orang, dia pikirkan dulu siapa, bayangkan dia, bacain Al-Fatihah, lalu dia datangin. Orang itu langsung mau. Jadi membuka hati ya, membuka hati. Jadi kita harus brand. Mudah-mudahan Faya bisa buat program untuk branding kan, sehingga menjadi top of mind. Ada dalam programnya ya Pak ya, jadi top of mind dalam marketer Indonesia, bukan hanya marketer, ada konsumen. Jadi bagaimana setiap tempat, di mana-mana orang membicarakan Faya, membicarakan Gusel di mana-mana. Setuju Bapak Ibu? Kalau sudah seperti itu sulit dibendung. Omsetnya bukan miliar lagi, ratusan miliar, bisa triliunan. Amin. Jadi di sini prosesnya pertama adalah personal experience tadi ya. Kita sendiri harus mengalami ya. Yang kedua, kita dapatkan percayaan setelah kemudian personal experience. Kedua adalah family atau friend, orang-orang dekatnya bicara. Nah kadang-kadang orang dekat ini kalau kita tawarkan dia nggak mau. Betul ya? Kebanyakan yang awalnya yang menolak itu orang dekat, ya kan? Tetapi ketika orang lain yang menawarkan kepada dia mau ya. Nah itu, orang dekat itu seperti itu, dia tidak langsung bisa. Dari sosial media, mungkin lewat sosial media termasuk hal-hal yang juga membuat brand. Kita juga dapatkan ataupun orang juga terpengaruh atau trust kan. Kalau sudah ada di sosial media, maka bumikan di sosial media. Di Facebook keluarkan banyak-banyak, sering-sering. Bayangkan, ini semua kita ada 100 ya? 100 ya? Punya koneksi teman di dalam Facebook berapa orang? 5.000 kali 100, udah 500.000 orang melihat. Persentasenya 10% aja. Kira-kira berapa? 50.000 member baru. Aplaus dong. Itu baru Facebook. Bagaimana dengan Instagram? Bagaimana dengan WhatsApp group? Dan sekarang banyak teknologi. Nah itu nanti perlu ada satu ilmu khusus, online marketing atau digital marketing, yang mudah-mudahan masuk dalam proses juga. Amin ya rabbal alamin. Satu saya lihat kemarin di perusahaan lain, mereka sekarang lagi ada booming karena mereka dia punya satu website replika. Dan di dalamnya ada program untuk landing page. Landing page dilemparkan ke setiap segmen ibu rumah tangga, ada cara-caranya, ada copywriting ya, cara ngomongnya apa, bahasanya apa, sudah lengkap, sudah siap semua. Kira-kira kalau dikasih ini semua Bapak Ibu mau nggak? Amin ya Rabbal alamin. Nah itu melewati sosial media, kemudian brand recognition, pengakuan brand atau merek itu akan terjadi. Lalu internet search. Akhirnya kalau orang cari produk kesehatan jantung, ketemunya nanti apa? Faya. Produk kecantikan keluarnya Gusel. Sukses keluarnya Faya. Sukses keluarnya Faya. Cantik keluarnya Gusel. Sakit jantung keluarnya Gusel. Diabetes keluarnya itu udah dasar banget ya. Kalau sudah search di Google ternyata nomor 1 isinya Gusel nih. Mau nggak Bapak Ibu? Mau. Bisa kita lanjutkan? Bisa. Siap? Siap. Bayang? Aplaus untuk kita semuanya. Oke. Tapi lebih dalam lagi Bapak Ibu, kita harus belajar lagi nanti melalui training berikutnya pastinya. Dari sekarang, trust itu dibentuk benar-benar dibentuk kuat, padat, mantap. Nah, ini harus pelajari. Ini ada namanya karakter, ada kompetensi. Jadi harus masuk dalam karakter. Jadi karakter ini bisa karakter pribadi, bisa karakter perusahaan, karakter komunitas dan segala macam. Ini yang perlu proses ya, membangun karakter, culture dan segala macam. Dan kompetensi. Jadi harusnya ada satu brand selain brand produk,
Tapi brand multinational marketing atau brand saya ini adalah orang-orang yang bergabung di sini adalah orang-orang yang sangat kualitas dan profesional. Dan sebetulnya orang-orang yang bergabung di FIA atau keluar atau masuk ke FIA nanti akan menjadi orang-orang yang terhormat. Orang-orang yang saya dulu belajar namanya DORI, disiplin, honor, respect, integrity. Disiplin, honor, Integrity. Dori. Ini Pak Dorinya mana? Disiplin. Pak Dori mana? Dori. We have the online name is Dori. Oh, ada namanya. His wife. Dori. Jadi kan disiplin. Pantesan. Disiplin itu adalah salah satu performa dari seorang profesional. Honor, terhormat, Honor. kehormatan, memiliki harga diri, harga yang itu adalah dari dalam. Itu orang yang hidupnya ada nilai esensial, sense, ya. Kemudian apalagi respect, itu relationship. Orang yang punya respect. Karena bisa membangun relationship yang bagus. Integrity itu adalah kejujuran, kesesuaian kata dan perbuatan, apa yang dia janjikan, niat dan segala macamnya. Dari niatnya, hatinya, pikirannya, perilakunya, ucapannya, semua adalah harmoni. Itu namanya integrity. Nah, kira-kira bagus ya? Nah, yang diciptakan adalah orang-orang yang profesional dan profesional atau kompeten dan juga berkarakter. Kalau sudah seperti itu, orang akan trust. Ketika orang bertanya, Anda di perusahaan apa? Saya perusahaan network. Networknya apa? FIA. Wow, luar biasa, ada orang pilihan yang tepat. Jadi kalau orang menyebut FIA atau kita perkenalkan FIA, orang akan kasih tahu. Itu yang akan kita ceritakan ya. Setuju? Setuju. Kita close. Oke dong, saya dulu kebetulan saya ini salah satu contoh aja, bukan membanggakan diri, tidak. Saya belajar namanya coaching. Nanti Bapak Ibu yang apa namanya, yang mungkin seleksi sama Ibu atau Pak Cito, yang apakah perlu saran atau tidak, saya akan kasih coaching gratis. Jadi gini. Saya belajar coaching pada salah seorang guru saya dari Amerika namanya Michael Hall. Michael Hall ini nama institusinya adalah Meta Coach. Jadi di Amerika itu salah satu profesional profesi adalah coaching. Ketika ditawarkan, Anda dari mana? Dari coach. Itu langsung diterima, Bapak. Kerjanya langsung diterima. Anda coaching dari mana? Meta Coach. Orang langsung kasih sekolah. Aplaus dong saya. Kenapa? Karena dipercaya di Amerika itu Meta Coach. Meta Coach itu sudah dipercaya. Di trust. Kenapa? Karena mereka memiliki kompetensi, mereka memiliki karakter. Ya. Yang ketiga, baru dua ya. Ada 5. 3 adalah capable. Capable itu capacity atau kemampuan. Dalam bahasa Inggris, having capacity or ability, efficient and able. Memiliki kapasitas atau kemampuan, efisien dan mampu. Jelas dengan capable. Ya. Di sini ada 3 komponen. Itu pertama adalah ability, yang kedua motivation, yang ketiga attitude. Yang pertama ini saya jelas, misalnya what you be capable of doing, apa yang kamu bisa lakukan. Itu adalah ability. Yang kedua motivation, determines what you do. Anda memiliki suatu tekad yang kuat untuk melakukan apa yang akan Anda lakukan. Dan yang ketiga attitude, determine how well you do it. Jadi sebaik apa kamu memiliki suatu
sikap. Sebaik apa kamu melakukan sesuatu, motivasi ataupun punya tekad untuk melakukan yang terbaik, itu disebut dengan attitude. Nah, ability, motivation, and attitude disebut dengan capable. Jadi gabungan ketiganya itu. Tapi di sisi lain yang kita maksud di sini adalah capable. Ketika kita menyampaikan ataupun mengembangkan bisnis ini kepada siapa orang yang akan Anda ajak. Ketika Anda mengajak orang berbisnis atau namanya networking, usaha mengembangkan jaringan, kita harus pilih-pilih orang. Jangan semuanya orang. Tidak perlu semua orang bergabung di Faya, tetapi Anda harus mendapatkan tepat untuk dimasukkan ke dalam Faya. Yaitu orang-orang yang siap menjadi orang yang capable. Nah, ini mungkin rumusnya sudah sering tahu. Ada rumus FAST, kriteria prospek, ada F, ada A, S, dan T. Yang pertama adalah orang yang punya financial, memiliki modal usaha dan biaya operasional bisnis sampai bisnis yang menghasilkan. Jadi kalau bisa diprioritaskan orang yang seperti itu ya, orang yang punya uang. Bapak Ibu nawarkan berbisnis kepada orang yang tidak punya uang agak susah, karena dia harus memposisikan dulu. Ya kan? Harus biaya segala macam. Oke, nggak apa-apa kalau tidak ada finansial. Yang kedua, setidaknya dia memiliki yang kedua attitude, memiliki sikap yang baik. Sikap yang baik, kan? Determine atau memiliki suatu tekad untuk melakukan pernikahan ya, attitude yang baik. Yang ketiga, kalau tidak ada atau